Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa sepertinya orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan tidak seperti biasanya. Nabi Musa menempuh jalan memutar menuju Mesir. Istrinya pun turut menemani perjalanannya. Pada suatu malam, Nabi Musa dan istrinya tersesat. Ia tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Pada saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Nabi Musa lalu berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Istrinya pun menurut. Nabi Musa lalu menghampiri api di bukit itu. Setelah ia cukup dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci bernama Tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai nabi dan rasul, dan selanjutnya ia dibekali pula mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Tongkat pemberian dari mertuanya itu mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Nabi Musa sangat ketakutan dan berlari menjauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Janganlah takut, peganglah ular itu. Aku akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap Nabi Musa, mendadak berubahlah menjadi tongkat seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa merasa takut karena dulu ia pernah membunuh orang Mesir, tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya. Maka hati Nabi Musa kembali tentram. Ia juga meminta saudaranya, yaitu Harun, agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadap Fir'aun. Sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Nabi Musa dikabulkan. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menemui Nabi Musa. Mereka kemudian bersama-sama menghadap Fir'aun. Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku penjagaan yang sangat rumit dan juga ketat. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga dengan Fir'aun. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat sebagai nabi dan rasul. Dengan menyaksikan kisah ini, semoga kita dapat senantiasa percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.